membahas patch note 1.5.12. Yang pertama di sini ada hero baru Eevee, The Astro Warden. Buat teman-teman yang penasaran dengan skillnya, silahkan tonton di video sebelumnya karena sudah saya upload di sini. Berikutnya di sini ada Brody, di mana basic attack-nya di buff, memperbaiki masalah di mana basic attack-nya tidak terkena efek oleh physical life steal. Kemudian untuk skill satunya di adjust lagi, di mana sekarang efek slow barunya menjadi 18-40%, berskala dengan jumlah target yang dipenetrasi. Kemudian cooldownnya naik dari 3,5 detik menjadi 5 detik pada semua level. Damage dasarnya turun dari 250 sampai 450 menjadi 200 sampai 450. Ultimate-nya di nerf, dimana cooldown-nya dinaikin dari 22 sampai 16 detik menjadi 28 sampai 22 detik. Selanjutnya ada Benedetta, ultimate-nya di buff, dimana damage dasarnya naik dari 60 sampai 120 menjadi 80 sampai 120. Kemudian efek slow pertamanya naik dari 0,8 detik menjadi 1 detik. Berikutnya ada Alice, di patch sebelumnya ultimate-nya sempat di rework dan di patch kali ini ultimate-nya di nerf, dimana damage dasarnya turun dari 140 sampai 200 menjadi 120 sampai 180. Penggunaan mananya juga lebih banyak, dimana naik dari 50 menjadi 60 sampai 100. Tapi pasifnya di buff sekarang memiliki efek baru. Setiap blood orb yang dia serap akan memulihkan 50 mana untuknya. Nah, jadi untuk ultimate baru si Alice ini bergantung banget pada jumlah mana yang kita miliki. Dengan pasif baru ini memudahkan Alice untuk tetap bisa melakukan ultimate guys ya, walaupun ultimate-nya sedikit di nerf dari damage dan penggunaan mananya. Selanjutnya ada Aurora, di skill satunya di buff, dimana damage dasarnya naik dari 300 sampai 600 menjadi 400 sampai 600. Skill 2-nya di nerf, damage dasarnya turun dari 530 sampai 830 menjadi 450 sampai 750. Untuk bonus magic powernya juga di nerf, turun dari 180% menjadi 160%. Selanjutnya ada Kadita, di skill satunya di adjust, dimana damage dasarnya naik dari 265 sampai 490 menjadi 300 sampai 500, tetapi damage reduction-nya turun dari 70% menjadi 50%. Wow, akhirnya hero favorit VG Gaming disentuh juga oleh Muntun ya. Walaupun durability-nya jadi lebih kecil, tapi yang penting damage-nya makin gede sekarang guys ya. Berikutnya di sini ada Chang'e, di skill satunya di nerf. Efek slow-nya turun dari 40% menjadi 20% saja. Kemudian max slow-nya juga turun dari 75% menjadi 40%. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Efek slow-nya Chang'e memang benar-benar gak masuk otak sih ya. Dan akhirnya di nerf juga pada patch kali ini. Dan skill 2-nya di adjust, dimana damage dasar dari basic attack Crescent Moon-nya naik dari 0 menjadi 20. Dan bonus magic power-nya turun dari 30% menjadi 25%. Berikutnya ada Balmond, di skill 2-nya di nerf. Jadi sekarang peningkatan damage setelah memberikan damage kepada lawan tidak bekerja kepada minion. Untuk pasifnya di buff, HP restoration dari mengeliminasi minion dan creepnya naik dari 5% menjadi 6%. Selanjutnya di sini ada skin baru Atlas, Fuel Turbine, akan segera hadir di original server pada tanggal 7 September dan teman-teman bisa beli di shop dengan harga 599 diamond dan akan didiskon 30% pada minggu pertama. Selanjutnya ada skin epic Kufra, Volcanic Overload, akan hadir pada event Epic Showcase tanggal 9 September dengan harga kurang lebih 4.000 sampai 5.000 diamond untuk mendapatkan skin ini. Berikutnya di mode arcade Magic Chess ada skin baru Benny, Jailbreaker Benny, akan hadir di original server pada tanggal 5 September dengan harga 599 diamond di diskon 30% minggu pertama. Oke, berikutnya di sini terjadi penyesuaian di Battlefield lagi di turretnya. Yang pertama outer turret, HP-nya naik dari 4.000 menjadi 4.500. Shieldnya juga naik dari 4.000 menjadi 4.500. Gold yang diperoleh oleh setiap 10 shieldnya turun dari 1 menjadi 0,8. Yang kedua, inner turret, bonus gold team karena menghancurkan turret turun dari 120 menjadi 80.
Yang ketiga, Best Turret. Bonus God Team karena menghancurkan turret turun dari 160 menjadi 120. Berikutnya terjadi penyesuaian di Creep. Yang pertama, Core Guard-nya terjadi peningkatan bonus gold dasar sebesar 15%. Kemudian di Statue Soccer-nya meningkatkan bonus gold dasar sebesar 15%. Yang ketiga, Statue Chaser meningkatkan bonus gold dasar sebesar 15% juga. Dan yang keempat, Gargoyle-nya meningkatkan bonus gold dasar sebesar 10%. Yang kelima, Kramer-nya meningkatkan bonus gold dasar sebesar 10%. Yang keenam, Little Kramer meningkatkan bonus gold dasar sebesar 10%. Yang ketujuh, Lizard Man meningkatkan bonus gold dasar sebesar 10%. Yang kedelapan, Little Wanderer-nya mengurangi HP dasar dan pertumbuhan HP sebesar 10%. Physical defense-nya juga naik dari 37 menjadi 60. Kemudian di bagian equipment, semua equipment jungle perolehan XP dari minion dalam 3 menit pertama naik dari 30% menjadi 40%. Dan di penyesuaian lainnya, yang pertama terjadi pengoptimalan efek getar skill Yisun Shin, Moskov, Johnson, Estes, Aurora, dan Carry. Yang kedua terjadi update quest Mastery Code dari Saber, Mia, Zilong, Layla, Eudora, dan Alucard. Yang ketiga, bonus gold dari mengeliminasi hero lawan turun dari 70 menjadi 60. Bonus maksimal gold dalam pertandingan turun dari 400 menjadi 300. Yang keempat, meningkatkan bonus gold dari mengeliminasi lawan dengan gold tertinggi sebesar 50% yang hanya aktif saat gold team tertinggal 2500 menjadi 2000. Berikutnya di penyesuaian sistem, yang pertama tingkat pengurangan kredit skor diubah menjadi tingkat pelanggaran yang hanya berlaku di dalam pertandingan mode rank. Yang kedua, memperbaiki masalah di mana hasil pertandingan pribadi yang tidak benar dalam beberapa kasus. Oke, yang terakhir di sini ada pengaturan baru di mana kita bisa melihat HP creep guys ya. Jadi kalau kita aktifkan maka kita bisa melihat berapa sisa HP creep tersebut. Nah, fungsi ini sangat berguna banget buat teman-teman yang biasanya kesel banget kalau disampahin terus ketika ngambil buff. Jadi di sini HP creep-nya bakalan kelihatan sama kita dan damage dari retribution kita bakalan kelihatan. Jadi kita bisa melakukan last hit dengan gampang di sini, dan terutama di fitur ini kita lebih gampang untuk ngecuri road sih menurut saya. Jadi kalau ada tim musuh yang lagi ngambil road, kita coba attack roadnya untuk mengetahui berapa sisa HP-nya, dan kita tinggal letri aja untuk mencuri road tersebut. Lumayan berguna banget di sistem ini. Jadi kita lebih gampang untuk melakukan last hit kepada monster jungle atau buff yang mau kita ambil guys ya.